Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dengar bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dengar bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
Shalom, berjumpa lagi di Rema. Episode hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap apa yang baik yang telah Engkau berikan pada kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar bersama-sama mengenai firman-Mu, kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat mengerti dengan baik apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Dengan judul perikop pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Sedikit saya ingat mengenai cerita saat saya anak-anak ya. Saat saya kecil, kakek nenek saya sering kali bercerita mengenai kehidupan mereka. Dulu pada saat itu, pada zaman kakek nenek saya masih muda, orang-orang yang ada di desa itu sulit mendapatkan listrik. Hanya orang-orang yang memiliki uang banyak atau kaya ya, yang bisa memiliki akses untuk mendapatkan listrik. Nah, untuk orang-orang yang kurang beruntung itu biasanya menggunakan lampu yang dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah. Nah, karena kakek nenek saya termasuk golongan yang kurang mampu, jadi setiap sore ataupun menjelang malam biasanya nenek saya mulai menyalakan lampu itu dan ditaruhnya di tembok ataupun di langit-langit rumah yang agak cukup tinggi sehingga dapat menerangi ruangan di mana lampu itu ditempatkan. Nah, itu dengan adanya lampu itu kami dapat beraktivitas dengan baik, kami dapat beraktivitas dengan nyaman ya, tidak terganggu ataupun tersandung saat berjalan. Kalaupun anak-anak dapat belajar dengan baik karena ada lampu itu. Nah, seperti yang ada di ayat 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Orang yang menyalakan pelita ini atau lampu tadi tidak akan menaruhnya di tempat yang mereka tidak akan lewati atau mereka tidak akan ada aktivitas di situ. Mereka pasti akan menempatkan pelitanya di tempat yang pas, tidak seperti di kolong rumah atau di bawah gantang. Kalau kolong rumah itu pada zaman sekarang mungkin lebih banyak disebut basement atau mungkin gudang yang ada di bawah rumah ya. Orang tidak akan menaruh lampunya di sana. Mungkin menaruh pun tidak akan setiap hari mereka nyalakan. Hanya saat tertentu, saat mereka ingin ke bawah, mereka akan menyalakan itu. Tetapi yang menjadi utama adalah pelita yang mereka tempatkan di ruang tamu, di tempat mereka biasa beraktivitas. Nah, maksudnya apa? Pelita ini atau terang ini bisa kita umpamakan sebagai firman Tuhan, sebagai ucapan yang Tuhan berikan pada kita. Terang ini akan menerangi kita, terang ini akan memberikan kita jalan, terang ini akan menuntun mana kita baiknya berjalan. Nah, tentu terang itu bila ditempatkan di tempat yang tepat, ditempatkan pada orang yang tepat, orang itu dapat manfaatkannya untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu bagaimana orang bisa memanfaatkan terang itu? Orang dapat melakukan apa yang sesuai dengan terang itu. Nah, di ayat 34 sampai 36 ya, kita dijelaskan. Kita telah mengenal sedikit mengenai terang. Namun kemudian bagaimana kita memanfaatkan firman atau terang itu? Bagaimana firman itu berpengaruh pada kita? Seluruh tubuh kita
memiliki peranannya masing-masing. Salah satu bagian yang memiliki peran yang cukup besar ialah mata ya. Mata bukan hanya menjadi terang bagi akal kita, tidak hanya menjadi terang bagi kita untuk berpikir dengan baik, tetapi juga terang untuk seluruh tubuh kita. Mata bisa kita gunakan untuk melihat dengan baik, kita bisa tidak tersandung, kita bisa beraktivitas dengan baik. Tanpa adanya mata, kita akan sangat berkesusahan untuk beraktivitas ya. Dengan demikian, seperti ayat 33, mata ini diibaratkan menjadi pelita tubuh. Jika mata kita baik, terang seluruh tubuh kita. Jika apa yang masuk ke mata kita itu baik, juga akan baik diri kita ini. Orang kan sangat mudah ya terpengaruh dengan pengaruh yang ada di luar kita. Orang akan sangat mudah untuk mengikuti pengaruh. Contohnya saja zaman sekarang sepertinya sudah banyak sekali orang-orang yang punya pengaruh. Kalau bahasa mudanya ya influencer. Banyak orang-orang yang melihat seseorang lalu terpengaruh dengan apa yang ia lakukan. Kalau mungkin orang itu berbuat baik, apa yang diperlihatkan itu baik, maka orang-orang yang melihatnya pun juga akan melakukan kebaikan, juga akan melakukan sesuatu yang sama dengan orang yang mempengaruhi. Begitu pula kita. Mata kita pula yang harus melihat sesuatu yang baik. Jika kita selalu melihat firman Tuhan, merenungkannya, kita melihat sesama kita juga melakukan kebaikan-kebaikan, melayani Tuhan, juga kita pasti akan ikut serta dalam apa yang orang lain lakukan, melayani Tuhan, membaca kitab, berdoa, memuji Tuhan. Tapi di ayat 34 juga kita diingatkan, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jika mata kita hanya melihat sesuatu yang buruk, kita terbiasa melihat sesuatu yang jahat, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita setiap harinya lakukan hanya akan menjadi sesuatu yang buruk. Hanya akan jadi hal yang buruk. Nah, di ayat 34 ini kita diingatkan, apa yang masuk ke dalam diri kita, itulah yang akan keluar juga. Itulah perbuatan yang akan keluar juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di ayat 35 ya, kita sekali lagi diingatkan oleh Tuhan, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita harus terus, walaupun kita setiap harinya melihat terang, kita juga harus tetap memperhatikan terang itu. Terang itu apakah baik untuk kita? Apakah terang itu benar? Apakah terang itu bukan terang yang hanya semata-mata terang, bukan sesuatu yang terang beneran, bukan sesuatu yang terang secara benar-benar terang. Kita harus tetap memastikan apakah terang itu benar berasal dari sumber terangnya itu. Dan di ayat yang terakhir ya, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Di ayat 36 ini Yesus sepertinya menyimpulkan kalau apa yang biasa masuk ke dalam diri kita terang, maka apa yang keluar dari kehidupan kita juga akan terang. Kita tidak hanya menerangi diri kita sendiri, tetapi juga akan memberikan cahaya kepada orang lain. Kita juga ikut membuat orang lain melihat jalan yang telah Tuhan jalan yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita juga bisa membuat orang lain ikut mengikuti apa yang Tuhan berikan pada kita. Jadi mungkin seperti itu saja apa yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah Bapa kami puji kami sembah, kami mengucap syukur apa yang telah kami pelajari ini kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi kami dan kami dapat mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya.